Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi buat hari Minggu pagi ini tanggal 17 November 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa hadir ibadah minggu. Kita mau datang kepada Yesus, kita cinta Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, tidak yang lain, hanya Yesus. Untuk itu, saya Pastor Yakob Ramakam menyanyikan pujian bahwa serta dan Allah kita lakukan perkara yang besar. Karena kita setiap hari, setiap saat menghadapi pergumulan dalam hidup, menghadapi tantangan dalam hidup. Seperti Daud, kita membaca firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 10. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita saat ini sudah membaca 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 19. Daud mengalami peperangan, tapi selalu ada kemenangan karena ada penyertaan Tuhan. Betapa pentingnya kita disertai Tuhan, sebab kita sadar dan tahu di luar Yesus kita gagal, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin, haleluya. Kita akan menginjak-injak, Allah akan injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita butuh pentingnya kita disertai Tuhan. Sebab kita di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama dengan Yesus perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku, mulutku Bapa. Sebentar pagi ini kami membaca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Roh Kudus tuntun hidupku. Roh Kudus ajar dan ingatkan kami semua untuk kami selalu berjalan di dalam terangnya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya
hanya bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, sentral kami. Engkau di atas segala kalanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Minggu pagi ini tanggal 17 November 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena semua terjadi karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh firman Allah katakan tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Bukti nyata kita alami pertolongan Tuhan. Saya mengalami pertolongan Tuhan nyata. Bukti nyata bisa sampaikan firman Tuhan tidak pernah absen. Sudah berjalan hampir 4 tahun. 1 Januari tahun depan 4 tahun. Tanpa satu hari absen, saudara. Ini semua bukan karena hebatan saya. Bukan. Tapi bukti nyata Yesus yang hebat. Yesus yang hidup. Bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam, YouTube Bapak Ibu, ya, bisa hidup sampai detik ini, dipelihara sama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bisa menahan pekerjaan Tuhan, bisa eksis sampai detik ini, kita dipelihara. Saya juga tidak pernah sakit sejak jadi hamba Tuhan. Ini bukti nyata Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat, dan Yesus yang kita cintai. Makin kita mau cinta Yesus, terbukti, ternyata terbukti. Firman Allah digenapi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tidak bisa dihitung, saudara. Ya, bukti nyata kita ada disertai Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus sampai selama-lamanya dengan setia. Jadi jemaat-jemaat yang setia. Jadi hamba Tuhan yang setia. Jadi suami yang setia kepada istri. Istri setia kepada suami, anak-anak hormat dan cinta kepada orang tua, dan kita jadi jemaat yang setia ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, kita butuh penyertaan Tuhan. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar dalam Mazmur 60 ayat 14. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat itu 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan Bani Amon, musuh semua, saudara, ya. Pada waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan dengan Moab dan Amon, ya. Kalau kita lihat Amon Moab ini dari keturunan siapa? Ya, awalnya dari Lut, punya anak perempuan yang mau nikah sudah dengan Lut, kan punya anak tuh kan. Ya, anak pertama Moab dan kedua Amon, ya. Ya, Amon, ya. Jadi itu kitab Kejadian ini. Ya, ini musuh dari raja, musuh dari bangsa Israel, musuh dari Raja Daud. Terus sering perang bangsa Israel ini. Jadi kalau kita lihat info perang bangsa Israel udah ribuan tahun yang lalu, saudara. Ya, mari kita belajar berikutnya. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tapi ketika pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, adakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepada mencoba. Ini salah ngerti, misunderstanding. Padahal Daud itu sudah punya tujuan baik. Karena Raja Bani Amon sudah meninggal, Papa, jadi kepada anaknya dia ingin berduka cita, ingin menjaga persahabatan, ya. Tapi dia anggap negatif, saudara. Inilah manusia. Berarti di sini kita bisa lihat Daud begitu baik. Dia selalu punya rasa cinta kasih. Di sini aspek positifnya Daud kita tiru, yaitu tidak ada dendam, dengki, tapi Daud adalah Daud yang cinta Tuhan, cinta sesama, ya. Terus berikutnya, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Wah, karena sudah salah misunderstanding, ya. Jadi anaknya ini, ya, jadi dia berbuat jahat kepada pegawai-pegawai si Daud ini. Terus berikutnya, hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan.
Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dipuji Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram bin Robob dan orang Aram dari Soba 20 ribu orang pasukan berjalan kaki dari raja negeri Maka 1.000 orang dan dari orang Tob 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Tob maka tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel, lalu mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram. Coba nih, orang Israel itu dikatakan pasukan perangnya orang pilihan, ya. Jadi di sini tolong garis bawahi orang pilihan. Nah, demikian kepada kita semua. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan menghadapi peperangan dalam hidup ini. Tapi jangan takut. Kalau Tuhan bersama kita, perkara besar terjadi. Kemenangan ada bersama dengan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Ya, jadi orang pilihan. Jadi dari dulu Tuhan punya rencana. Setiap kita dipanggil pilih Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Jadi ada kesepakatan, saudara, ya. Yoab, ya, dengan Abisai adiknya untuk peperangan menghadapi orang Aram ini, ya. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kini melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara orang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram. Dan orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampai lagi ke Yerusalem. Ya, jadi ada penyertaan Tuhan, ya. Jadi Daud menyuruh Yoab panglima perangnya menghadapi orang Aram, ya. Ayat 15. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh Israel, maka berkulah mereka bersama. Terpukul kalah, saudara, ya. Jadi Israel selalu ada kemenangan dari dulu. Israel perang pengalaman dan ribuan tahun, tapi selalu ada kemenangan karena rahasianya Tuhan menyertai bangsa Israel. Ayat 16. Juga ada Israel menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukannya kepada Daud, maka dikumpulkan seorang Israel di seberanginya sungai Yordan. Lalu sampai ke Helam, orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan orang Daud, dan bertempur melawan dia. Coba memperangi, peperangan terjadi, ya. Daud sebagai raja, ya, tentunya disertai Tuhan. Terus berikutnya kita lihat, tetapi orang Aram itu lari dari depan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40 ribu orang pasukan berkuda. Sobab panglima tentara mereka dilukainya sedemikian sehingga yang mati di sana mati. Sudah menang Raja Daud, bangsa selesai Tuhan, ya. Ayat 19 yang terakhir, ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Ini terbukti nyata. Demikian firman Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, apapun bentuk musuh kita, tapi kalau Tuhan menyertai kita, siapa kalaunya? Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kalaunya? Jadi melalui firman Tuhan pagi ini membuat kita, mari kita mencinta Tuhan. Serahkan pergumulan, peperangan kita. Hari-hari kita tidak pernah berhenti berperang. Berperang melawan siapa? Melawan daging kita, melawan kuasa-kuasa iblis, menghadapi cobaan, ujian di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, semua bidang. Selama kita hidup tidak pernah berhenti kita menghadapi peperangan, saudara. Tapi yang penting di sini adalah butuh penyertaan Tuhan. Sebab kita tahu kalau kita hidup tanpa Tuhan, tidak disertai Tuhan, kita kalah, saudara. Ya, terbukti nyata dari sejak Adam dan Hawa kalah menghadapi iblis, saudara. Ya, hidup ini penuh tantangan peperangan. Dan Yesus ini berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi percayalah, kalau bersama dengan Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Saya kasih ayat penutup, ya. Di dalam Mazmur
14. Ya, Mazmur 14 bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar, bahkan diinjak-injak musuhnya. Mari baca Mazmur 14. Dengan Allah kan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, oleh karena itu mari kita mau selalu berharap dekat dengan Tuhan. Hubungan akrab dengan Tuhan itu penting, saudara. Ya, rugi besar kalau kita jauh dari Tuhan, tapi keuntungan besar kalau kita bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua selamat hari Minggu. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau selalu berjaga dan berdoa. Makin kita akrab dengan Yesus, tidak yang lain dalam hidup kita, hanya Yesus pengharapan kita, satu-satunya penolong kita. Sangat terbukti. Serahkan hidupmu, serahkan semua pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam tangan Tuhan ada hidup berkemenangan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.